Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Masruria. Saya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Mendahara. Saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karangan. Yang pertama, definisi karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam suatu tema yang utuh, atau hasil pemikiran dan ungkapan perasaan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan secara teratur. Yang kedua, bentuk-bentuk karangan. Pertama, prosa, yaitu karangan yang disusun dalam bentuk bebas dan terperinci. Karangan dapat berupa fiksi, yaitu berdasarkan imajinasi. Contoh, cerpen, drama, dan novel. Yang kedua, puisi, yaitu karangan yang disusun dalam bentuk terikat oleh irama, rima, larik, bait, dan kepadatan makna. Yang ketiga, drama, yaitu karangan yang disusun dalam bentuk dialog-dialog dan paparan. Yang ketiga, jenis-jenis karangan. Pertama, deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran tentang suatu keadaan secara berurutan, sehingga membuat pembaca seolah-olah mendengar, melihat, dan merasakan hal tersebut. Adapun ciri-ciri dari deskripsi: pertama, menggambarkan dan melukiskan sesuatu. Kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Ketiga, membuat pendengar dan pembaca merasakan sendiri dan mengalami sendiri hal tersebut. Kedua, narasi. Narasi adalah karangan dalam bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan dan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal yang terkait dalam narasi. Pertama, berbentuk kisahan atau cerita. Yang kedua, menonjolkan pelaku. Yang ketiga, menurut perkembangan dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, disusun secara sistematis. Adapun ciri-ciri dari narasi: pertama, berupa cerita tentang peristiwa dan pengalaman penulis. Yang kedua, kejadian, peristiwa, dan pengalaman yang disampaikan benar-benar terjadi. Ketiga, melibatkan konflik, karena tanpa adanya konflik biasanya narasi tidak menarik. Yang keempat, memiliki nilai estetika. Dan yang kelima, menekankan susunan secara kronologis. 3. Eksposisi. Eksposisi adalah bentuk karangan yang bertujuan menginformasikan tentang sesuatu yang bersifat ilmiah atau non-fiksi, sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Sumber karangan ini dapat diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan, dan pengalaman. Adapun ciri-ciri karangan eksposisi: yang pertama, data faktual, misalnya suatu kondisi yang benar-benar terjadi atau bersifat historis. Kedua, suatu analisis atau suatu penafsiran yang objektif dan terdapat seperangkat fakta. Ada beberapa jenis pengembangan yang terdapat di dalam karangan eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi perbandingan, dan eksposisi laporan. 4. Argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang memberikan alasan yang kuat dan meyakinkan agar pembaca mengikuti dan mengakui kebenaran gagasan penulis. Dalam karangan argumentasi, banyak mengemukakan alasan, contoh, dan bukti yang kuat. Adapun ciri-ciri karangan argumentasi: yang pertama, ada pernyataan ide atau pendapat yang dikemukakan penulis. Yang kedua, terdapat analisis data atau fakta yang mendukung. Ketiga, pembenaran berdasarkan data atau fakta yang disampaikan dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, metode penelitian, dan metode perpustakaan. Dan yang terakhir, syarat-syarat karya ilmiah. Dari cara pengungkapan pokok pikiran di dalam karangan, karangan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan pikiran secara objektif. Yang termaksud di dalam karangan ilmiah yaitu artikel, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Adapun ciri-ciri karangan ilmiah: yang pertama, bahasanya standar dan baku. Yang kedua, analisis fakta logikanya bersifat objektif. Yang ketiga, dapat diperoleh melalui metode percobaan, wawancara, angket, dan studi perpustakaan. Yang keempat, memiliki sistematika penulisan.
dari pendahuluan, pembahasan hingga simpulan. Yang kelima, kebenarannya bersifat universal atau umum. Yang kedua, karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan pikiran secara subjektif. Maksudnya, bahasa yang pilihan kata dan struktur kalimatnya sesuai dengan keinginan pengarang. Adapun yang termasuk di dalam karangan non-ilmiah adalah novel, drama, roman, cerpen, dan puisi. Ciri-ciri karangan non-ilmiah: yang pertama, bahasanya non-standar dan tidak baku. Yang kedua, analisis fakta logikanya bersifat subjektif. Yang ketiga, data dapat diperoleh melalui metode hayalan atau imajinasi. Yang keempat, sistematika tulisan bersifat khusus. Yang kelima, kebenaran bersifat lokal atau terbatas. Hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Ambil baiknya dan buang buruknya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.